Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu adalah suatu konsep pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada anak. Pembelajaran tematik sangat menuntut kreativitas guru dalam memilih dan mengembangkan tema. Tema yang dipilih hendaknya diangkat dari lingkungan kehidupan peserta didik agar pembelajaran menjadi hidup dan tidak kaku. Pembelajaran tematik integratif adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam sebuah tema tertentu. Dan pembelajaran tematik integratif merupakan tujuan dari adanya keterkaitan dengan konsep dari mata pelajaran lain, sehingga setelah mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan tema tersebut, anak akan menguasai kompetensi. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif yang diterapkan di SD-MI dalam kurikulum 2013 berlandaskan pada Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang menyebutkan bahwa sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan dari pembelajaran parisal menuju pembelajaran terpadu. Kemdikbud 2013 nomor 189 beberapa prinsip yang berkenan dengan pembelajaran tematik integratif yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran tematik integratif perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang mungkin saling terkait. Yang ketiga, pembelajaran tematik integratif yang tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum. Yang keempat, materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema selalu mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan alam. Yang kelima, materi awal yang dipadukan tidak terlalu dipaksa. Sedangkan pendapat lain yang menyebutkan prinsip-prinsip pembelajaran tematik integratif adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mencari tahu bukan diberitahu. Yang kedua, pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak begitu enak. Yang ketiga, terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep keterampilan dan sikap. Yang keempat, sumber belajar tidak terbatas pada buku. Yang kelima, peserta didik dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, guru merancangkan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasi peserta didik yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, dan ketertarikan terhadap suatu topik. Yang ketujuh, kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan sendiri. Yang kedelapan, memberikan pengalaman langsung pada peserta didik dari hal-hal yang konkret menuju hal-hal yang abstrak. Apa saja manfaat dari pembelajaran tematik integratif? Manfaat yang pertama,
siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Manfaat yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai potensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Manfaat yang ketiga, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Manfaat yang keempat, potensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Manfaat yang kelima, siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Manfaat yang keenam, siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam suatu mata pelajaran, sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. Manfaat yang ke-8, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial dan pemantapan atau penggayaan. Model pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, model tergambar. Dalam model tergambar ini, berbagai disiplin ilmu yang berbeda dan saling terpisah. Model ini memiliki kelebihan, yaitu adanya kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua, model terhubung. Ciri-ciri dari model terhubung ini adalah topik dalam satu disiplin ilmu berhubungan satu sama lain. Model ini memiliki kelebihan yakni konsep-konsep utama saling terhubung, mengarah pada pengulangan, rekonseptualisasi, dan asimilasi gagasan-gagasan dalam suatu disiplin. Yang ketiga, model terurut. Model ini dideskripsikan bahwa persamaan yang ada diajarkan secara bersama meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Yang keempat, model terbagi. Dalam model ini, perencanaan tim dan atau pengajaran yang melibatkan 2 disiplin difokuskan pada konsep, keterampilan, dan sikap yang sama. Yang terakhir, model terjaring. Model ini terbentuk seperti jaring laba-laba. Model ini memiliki kelebihan yakni dapat memotivasi murid-murid dan membantu murid-murid untuk melihat keterhubungan antar gagasan. Tahap-tahap yang harus dilakukan dalam pendekatan pembelajaran integratif tematik atau terpadu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema. Dalam menentukan tema ini, kita harus mengambil kebijakan atau juga kita bisa berdiskusi antara guru dan siswa atau orang yang ada di sekitar kita. Ya. Sehingga tema kita dapat disepakati. Yang kedua, mengintegrasikan tema dengan kurikulum. Ya. Setelah menentukan tema, selanjutnya guru harus mampu mendesain tema pembelajaran yang sejalan dengan tuntunan kurikulum yang mengedepankan dimensi keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Yang ketiga, mendesain rencana pembelajaran.
Dalam tahap ini mencakup perorganisasian, sumber belajar, bahan ajar, dan media belajar. Termasuk juga ekstrakurikuler yang bertujuan untuk menentukan tema. Yang keempat atau yang terakhir, menentukan aktivitas pembelajaran. Pada tahap ini memberi kesempatan kepada siswa untuk mampu ikut serta dan memahami berbagai sudut pandang dari suatu tema berdasarkan Baiklah, saya akan presentasikan ruang lingkup dan fungsi kajian sosiologi pendidikan dan landasan sosiologi sistem pendidikan Indonesia. Baiklah, yang pertama, ruang lingkup dan fungsi kajian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan secara operasional dapat didefinisikan sebagai cabang sosiologi yang memusatkan perhatian pada mempelajari hubungan antara pranata pendidikan dengan pranata kehidupan lain. Sosiologi pendidikan dituntut melakukan 3 fungsi, yaitu yang pertama, satu, fungsi eksplanasi, yaitu menjelaskan atau memberikan pengalaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam lingkup pembahasannya. Yang kedua, fungsi prediksi, yaitu meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Yang ketiga, fungsi utilisasi, yaitu menangani permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Contoh seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain, memerlukan dukungan pendidikan dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri. Sedangkan yang kedua adalah landasan sosiologi sistem pendidikan Indonesia. Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan bermasyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Masyarakat Indonesia mempunyai perjalanan sejarah yang panjang dari dulu hingga kini. Ciri yang menonjol dari masyarakat Indonesia adalah sebagai masyarakat majemuk dan tersebar di pulau di Nusantara. Melalui perjalanan panjang, masyarakat yang bineka tersebut akhirnya mencapai suatu kesatuan politik yang mendirikan suatu negara serta berusaha mewujudkan suatu masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang bineka tunggal ika. Sampai saat ini masyarakat Indonesia masih ditandai oleh dua ciri yang unik, yakni satu, secara horizontal ditandai oleh adanya kesatuan sosial atau komunitas berdesa, perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan keselarasan. Sedangkan yang kedua, secara vertikal ditandai dengan oleh adanya perbedaan pola kehidupan antara lapisan atas